The Strongest System, Bab 1121, Penggemar Lin yang sibuk. Dewa penguasa luar angkasa, mengapa kita tidak mengejarnya lagi? Dewa penguasa kegelapan melayang dengan lembut di kehampaan sambil bertanya. Semua Dewa Master lainnya juga memandang ke arah Dewa Master luar angkasa. Mata Dewa penguasa luar angkasa tertuju pada kehampaan, dengan kristal air tertanam di dahinya. Dia kemudian berbicara, Sang Buddha masa depan tanpa batas sedang mencoba memanfaatkan kita untuk membunuh makhluk pribumi itu. Kita tidak perlu dimanfaatkan olehnya. Jika dia sangat ingin membunuh makhluk pribumi itu, biarkan dia melakukannya. Adapun makhluk pribumi itu, saya yakin dia juga pasti sangat membenci Sang Buddha masa depan tanpa batas, dan pasti tidak akan berhenti sampai kematiannya ketika harus melawannya. Yang harus kita lakukan adalah menunggu mereka bertarung dan mengumpulkan hadiahnya setelah mereka selesai satu sama lain. Bagaimana kabar Dewa Penguasa Kebijaksanaan? Dewa Penguasa Luar Angkasa bertanya. Kondisinya sudah stabil. Tak disangka bahwa makhluk pribumi itu mempunyai metode pada tingkat yang bahkan kita, para Dewa Penguasa, tidak dapat bertahan melawannya. Jawab Dewa Penguasa Kehidupan. Kekuatan makhluk pribumi itu luar biasa. Kita biarkan saja Sang Buddha masa depan tanpa batas mengatasi sakit kepalanya sendiri. Dewa Penguasa Api telah mengirimkan kabar bahwa Dewa Penguasa Embun Beku akan turun ke daratan tak berujung untuk membalas dendam pada adiknya. Dewa Penguasa Luar Angkasa melanjutkan. Ketika banyak Dewa Master yang hadir mendengar tentang Dewa Master Embun Beku, alis mereka menyatu dan mengeluarkan ekspresi khawatir. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, mereka mau tidak mau mengakui bahwa meskipun mereka seorang wanita, Dewa Master Embun Beku adalah eksistensi terkuat di antara mereka semua. Tidak hanya itu, hatinya juga terpelintir dan metodenya kejam. Biasanya, tidak ada Dewa Penguasa yang senang berhubungan dengannya. Sekarang setelah mereka menginvasi daratan tak berujung, mereka dihadapkan dengan segudang makhluk kuat. Meskipun jelas bahwa daratan bayangan bulan mempunyai keuntungan, kerugian di kedua belah pihak masih sangat besar. Tapi, segalanya akan berbeda sekarang karena Dewa Penguasa Embun Beku akan ikut terlibat, keadaan saat ini pasti akan mengalami perubahan besar. Mari kita kembali. Mengenai semuanya saat ini, kami akan membiarkan Sang Buddha masa depan tanpa batas menyelesaikannya sendiri. Ya, dengan itu, 11 Dewa Utama meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, mereka memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Bagi mereka, Sang Buddha masa depan tanpa batas ini jelas tidak bisa dipercaya, dan bisa langsung menenangkan makhluk pribumi itu sendiri. Sialan, teman-teman itu. Peluangnya jelas ada di hadapan mereka, namun mereka memilih untuk tidak datang. Sang Buddha masa depan tanpa batas sangat marah saat ini. Situasi ini benar-benar terlalu kacau. Dia akhirnya mengerahkan seni abadi yang tak tertandingi dengan susah payah untuk mengejar pemuda ini, namun, 11 Dewa Master telah memilih untuk pergi pada saat ini. Apa yang harus dia lakukan mengenai hal ini sekarang? Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat ini, Tuan Buddha masa depan tanpa batas, ayo. Milikmu sungguh akan bertarung satu lawan satu hari ini. Jangan lari jika kamu punya nyali. Melihat Lin Fan, Sang Buddha masa depan tanpa batas mulai memaki ibunya di dalam hatinya. Ini benar-benar pesta ibu yang luar biasa. Tidak kusangka kesempatan yang benar-benar gratis akan hilang begitu saja. Dia menyadari bahwa potensi pemuda di hadapannya ini terlalu tinggi. Setiap kali mereka bertemu, kekuatan pemuda ini akan semakin tinggi. Seolah-olah dia sedang duduk di atas roket, kecepatan pertumbuhannya terlalu mengkhawatirkan. Jika dia membiarkan anak ini begitu saja, hasilnya akan sangat mengerikan. Dewa Penguasa Daratan Bayangan Bulan terlalu bodoh. Daripada membunuh keberadaan paling berbahaya saat ini, mereka memilih untuk pergi dan membunuh keberadaan yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Lin Fan terkikik saat sabun muncul di tangannya. Dia tidak akan menggunakannya sekarang. Namun, selama dia bisa mendapatkan kesempatan, tidak mungkin Sang Buddha masa depan tanpa batas bisa melarikan diri. Melihat sabun di tangan Lin Fan, Sang Buddha masa depan tanpa batas tersentak ke belakang dengan marah sambil menatap Lin Fan dengan hati-hati. Saat ini, hal yang paling dia khawatirkan adalah sabun di tangan pemuda itu. Sebelumnya, dia selamat hanya karena berhasil melarikan diri dengan cukup cepat. Kalau tidak, dia pasti akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan Dewa Master Radiant. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang anak ini rencanakan dengan sabun di tangannya saat ini, Sang Buddha masa depan tanpa batas benar-benar tidak berani bertaruh akan hal itu. Lin Fan mengeluarkan sebatang sabun dari penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Sang Buddha masa depan tanpa batas. Ini sabunnya. Bam! Melihat itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas langsung melesat ke dalam kehampaan. Tapi, setelah menyadari bahwa dia telah dipermainkan, sebuah suara marah terdengar di kehampaan, "Nak, sebaiknya kamu menunggu. Aku pasti akan membunuhmu." Lin Fan tidak mengejarnya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Bahkan jika dia berhasil mengejar orang itu tidak akan menyerangnya dengan paksa. Saat ini, tujuannya adalah untuk membunuh beberapa Dewa Master lagi dan meningkatkan poin pengalamannya. Pada saat itu, dia pasti memiliki keyakinan untuk mampu membunuh Sang Buddha masa depan tanpa batas ini. Balas dendam ini adalah sesuatu yang pertama-tama harus diingat Lin Fan. Setelah Yang Mulia ingin meningkatkan kekuatannya, orang pertama yang akan dia potong sampai mati pastilah Sang Buddha masa depan tanpa batas itu.
Sekte Langit dan Bumi. Lin Fan akhirnya kembali. Sekembalinya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak murid dari sekte lain di Sekte Langit dan Bumi. Murid-murid ini sekte mereka dihancurkan, atau berbalik untuk mencari bantuan dari mereka. Di kedalaman sekte, bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan beberapa Raja Abadi kuno itu? Geng Yang Tian bertanya. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang Raja Abadi kebenaran, karena dia sudah tidak ada lagi. Raja Abadi Iblis Selatan langsung menyetujuinya, tapi dari apa yang kutahu, aku ragu dia akan bergabung dengan kita. Adapun dua Raja Abadi yang tersisa, saya bahkan tidak berhasil melihat mereka. Saya menduga mereka pasti terpengaruh oleh kata-kata Sang Buddha masa depan tanpa batas, dan pastinya tidak akan datang membantu. Tuan tua, melihat ekspresimu saat ini, kurasa kamu pasti sudah menduga ini, kan? Geng Yang Tian menganggukkan kepalanya. Memang benar, seperti dugaanku. Keempat Raja Abadi kuno itu bertekad untuk mencapai Dao Agung dari Dewa Surgawi, dan tentu saja tidak akan peduli dengan urusan seperti itu. Bagi mereka, urusan seluruh alam semesta tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Lin Fan terkekeh, kamu menyuruhku pergi meskipun mengetahui hal itu. Bukankah itu hanya membuatku melakukan perjalanan yang sia-sia? Dalam perjalanan pulang, saya dihadang oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas di jalan saya. Syukurlah, saya cukup beruntung dan berhasil lolos dari kesalahannya. Geng Yang Tian memandang Lin Fan. Kekuatanmu sudah sebesar Raja Abadi, kan? Anda tidak perlu menyembunyikannya. Aku sudah mempunyai firasat tentang hal itu sejak lama. Lin Fan mengangkat bahunya. Tidak disangka kamu bisa mengetahuinya. Awalnya, saya ingin memberi kalian kejutan dan memberitahu kalian bahwa saya sudah berada di kondisi Raja Abadi. Karena Raja Abadi kebenaran itu tidak tahu apa yang baik untuknya, aku membunuhnya. Ada 72 dewa penguasa daratan bayangan bulan, dan aku telah membunuh 2 di antaranya juga. Namun, Sang Buddha masa depan tanpa batas itu pasti akan mengejarku mulai sekarang dan seterusnya. Saya mungkin harus sangat berhati-hati jika ingin pergi di masa depan. Geng Yang Tian dan beberapa tuan tua lainnya tampak khawatir. Meskipun Lin Fan mengatakan semuanya dengan santai, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan di telinga mereka. Wajah Han Juntian kosong saat ini. Dari apa yang kamu katakan, kondisi kultivasimu saat ini bahkan lebih tinggi dariku sekarang, kan? Lin Fan memandang Han Juntian. Grandmaster, jangan membicarakan hal seperti itu sekarang. Terkadang, lebih baik tidak membandingkan antara diri kita dan orang lain. Hal terpenting dalam hidup adalah menjadi bahagia. Han Juntian hanya bisa tertawa getir. Sialan, bagaimana dia bisa bahagia dengan hal ini? Bahkan muridnya lebih kuat dari dia saat ini. Jika hal ini tersiar, betapa memalukannya hal itu. Meskipun dikatakan bahwa siswa harus selalu melampaui masternya, tapi bukankah tingkat pertumbuhan ini terlalu cepat? Saat Lin Fan dan Han Juntian sedang menikmati percakapan santai mereka, liontin giok di pinggang Geng Yang Tian tiba-tiba patah menjadi 2, menyebabkan warna wajahnya memudar. Tidak baik. Tuan tua, ada apa? Lin Fan bertanya. Ini adalah pesan dari kakak muda Yuling. Sesuatu pasti telah terjadi di sisi pegunungan Sungai Surgawi. Wajah Geng Yang Tian membeku. Saudara muda Yuling juga seorang Raja Abadi. Agar dia mengirimkan panggilan darurat, aku khawatir pihak daratan bayangan bulan pasti telah mengirimkan Dewa Tuan juga. Tuan tua, jangan berkata apa-apa lagi. Aku akan pergi ke sana untuk memeriksanya. Lin Fan langsung menyela tanpa ragu-ragu. Wajah Geng Yang Tian berubah. Kamu baru saja kembali. Agar kamu segera pergi lagi. Lin Fan mengabaikannya dengan acuh tak acuh. Tuan tua, bagaimana saya bisa duduk diam ketika menyangkut urusan sekte? Serahkan masalah ini padaku. Kalian tidak perlu ikut denganku. Saya berangkat sekarang. Bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan kesempatan ini begitu saja? Satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan kekuatannya saat ini adalah melalui Dewa Guru. Jika dia tidak membunuh Dewa Guru, dia tidak akan mendapatkan poin pengalaman yang signifikan. Aduh, tanpa menunggu Geng Yang Tian dan yang lainnya mengatakan apa-apa lagi, Lin Fan segera meninggalkan sekte tersebut. Han Juntian hanya bisa menghela nafas, Dia benar-benar murid yang luar biasa. Setelah krisis ini selesai, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk mundur juga. Geng Yang Tian menganggukkan kepalanya dan menyetujui dalam diam. Saat ini, Lin Fan mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Bab 1122, Penghancuran Lengkap. Pegunungan Sungai Surgawi. Ini adalah garis pertahanan paling penting di seluruh daratan tak berujung, dan dijaga oleh Tuan Tua Yuling yang memimpin penyerangan bersama murid-murid lainnya. Di belakang pegunungan Sungai Surgawi terdapat kota-kota yang padat penduduknya oleh manusia. Jika pegunungan Sungai Surgawi ditembus, kehidupan manusia fana itu juga akan hilang. Meskipun manusia bukanlah orang yang akan dianggap serius oleh para kultivator, faktanya masih ada bahwa manusia pada dasarnya adalah akar dari setiap sekte. Jika semua manusia musnah, setiap sekte di luar sana pada akhirnya akan menuju kepunahan. Lagi pula, tidak ada sekte yang bisa hidup dan bertahan selamanya tanpa pemasukan darah segar. Pada saat itu, Lin Fan melayang dengan lembut di antara langit dan bumi. Jadi, ini adalah pegunungan Sungai Surgawi. Melihat tembok megah di depannya, Lin Fan mengeluarkan ekspresi terkejut.
Bagi mereka untuk dapat membangun tembok besar dalam waktu singkat setelah invasi daratan bayangan bulan adalah sesuatu yang benar-benar mengesankan. Alasan mengapa dia ada di sini kali ini adalah untuk membunuh dewa guru itu. Hanya ada sejumlah dewa master yang tersedia di daratan bayangan bulan. Menabrak salah satu dari mereka akan dianggap beruntung bagi Lin Fan saat ini. Di dinding berdiri banyak murid. Sementara mereka semua menghadap ke arah invasi dari daratan bayangan bulan, mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Tuan Tua Yuling mendarat di dinding, Lin Fan menemukan bahwa Tuan Tua Yuling juga berdiri di sana saat ini. Namun, karena segala sesuatunya tampak tidak beres, Lin Fan melangkah maju dan menepuk pundaknya. Namun, yang membuatnya heran, Tuan Tua Yuling terjatuh ke tanah menghadap ke depan seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kesadarannya. Tuan Tua Yuling, wajah Lin Fan berubah saat dia segera waspada. Namun, seluruh tempat itu sunyi senyap, bahkan tidak ada satupun suara napas yang terdengar, dan yang terdengar hanyalah suara jangkrik serangga. Angin dingin bertiup kencang. Seketika, murid-murid yang berdiri di dinding itu terhempas oleh angin dan roboh tertelungkup. Gelembung cairan lengket keluar dari seluruh tubuh mereka. Itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan mencekik yang sangat menjijikkan. Apa yang sedang terjadi di sini? Lin Fan berjongkok dan menyentuh tubuh Tuan Tua Yuling. Namun, hanya dengan sedikit dorongan, seluruh tubuhnya mengempis. Merobek pakaian di punggung Tuan Tua Yuling, Lin Fan menemukan serangga hitam seukuran kuku jarinya yang merayapi seluruh kulitnya. Di tengkuknya ada lubang yang tampak seolah-olah ada benda yang menusuk ke dalam tubuh dan menyedot semua daging di dalamnya, hanya menyisakan penutup kulit. Lin Fan mengamati seluruh area kiri dan kanan, mencoba melihat apakah masih ada yang selamat. Tepat pada saat itu, satu suara terdengar. SKK Senior, tolong selamatkan saya. Jauh di kejauhan, seorang murid terhuyung-huyung. Lin Fan bergegas mendekat dan membantunya berdiri. Apa yang sedang terjadi di sini? Pemandangan di sini terlalu mengerikan. Tuan Tua Yuling adalah Raja Abadi. Meskipun dia bukan yang terkuat di antara mereka semua, tidak ada alasan mengapa dia harus mati begitu saja tanpa mengintip atau memberitahu mereka apapun. Tidak hanya itu, tidak ada tanda-tanda pertempuran terjadi di sekitar mereka sama sekali. Bagaimana mereka bisa mati? Senior, kakak, tolong selamatkan saya. Suara murid itu serak ketika cairan hijau keluar dari sisi mulutnya. Ada bintik-bintik hitam kecil menggeliat di matanya saat seluruh wajahnya mulai meringis sementara bagian belakang kepalanya berkerut. Retakan, retakan, suara retakan tulang muncul. Menamparkan telapak tangannya ke tubuh murid ini, Lin Fan mengirimkan kekuatan hidup mengalir langsung ke dirinya. Namun, dalam sekejap mata, matanya bersinar dengan kilatan aneh. Lin Fan telah menemukan bahwa tubuh murid ini benar-benar kosong di dalamnya. Setiap organ telah hilang, dan sialnya, bahkan darahnya hampir terkuras seluruhnya. Alasan kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang mungkin karena ada organisme asing yang masih melahap tubuhnya. Sen, Ior, kakak, ada. Selamatkan aku. Wajah murid itu tampak lebih mengerikan saat tubuhnya terpelintir dan terdistorsi secara menjijikan. PSSSSCH. Tiba-tiba, sebuah duri hitam keluar dari dadanya. Dengan itu, cahaya terakhir di mata murid ini menghilang seluruhnya. Namun, bibirnya masih bergerak-gerak seolah dia masih berusaha memohon bantuan dengan teriakan terakhirnya. Hanya siapa sebenarnya? Saat ini, wajah Lin Fan benar-benar gelap dan bingung pada saat yang bersamaan. Semuanya terlalu menyeramkan di sini. Dia kemudian berjalan dengan marah dan merentangkan telapak tangannya sebelum meraih paku hitam itu. Menariknya keluar dengan kasar, dia meraung, ayo keluar. Tiba-tiba, sehelai rambut tipis muncul dari duri hitam itu, ingin segera menembus telapak tangan Lin Fan. Namun, mengingat kekuatannya, tidak mungkin paku itu berhasil. Sobekan, merobeknya dari tubuh itu dengan gerakan cepat, Lin Fan terkejut menemukan bahwa ini hanyalah paku hitam. Namun, ada banyak cakar kecil dan tajam yang melapisinya, di saat yang sama, ada sepasang mata hijau di ujung paku. Apakah itu ras serangga? Lin Fan tidak terlalu yakin dengan tebakan itu. Ini sangat berbeda dengan makhluk ras serangga yang pernah dia temui sebelumnya. Berderak, dia memecahkannya dengan sekali remasan, menyebabkan cairan tak dikenal tumpah ke tanah. Ada puluhan ribu murid yang menjaga pegunungan Sungai Surgawi. Selanjutnya, Tuan Tua Yuling memegang benteng. Dewa penguasa macam apa dari daratan bayangan bulan yang memiliki kemampuan seperti itu hingga membunuh Tuan Tua Yuling tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Dan dari kelihatannya, duri hitam itu benar-benar terlihat seperti milik ras serangga. Lin Fan mengeluarkan token gioknya dan mengirimkan jejak kesadarannya kembali. Pegunungan Sungai Surgawi telah ditembus. Tuan Tua Yuling dan murid-murid lainnya meninggal karena cara yang tidak diketahui. Tuan Tua, kalian harus memperhatikan hal ini. Aduh, Lin Fan terjun ke dalam kehampaan dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Tidak kusangka tidak ada aura sama sekali. Kemana saja orang-orang itu pergi? Bagi mereka yang bisa menembus pegunungan Sungai Surgawi, pastinya tidak mungkin mereka akan kembali begitu saja. Selain itu, ada banyak sekali kota manusia dalam radius 1 juta mil di sekitar area ini. Kemana mereka bisa pergi? Melihat pemandangan di bawahnya, Lin Fan merasakan jantungnya sedikit menegang. Sepertinya invasi ke daratan bayangan bulan tidak sesederhana yang dia bayangkan, pertumpahan darah yang diakibatkannya tidak akan ada habisnya. B*STARDTERSIALAN
Bagaimana kau berani membunuh mereka dari SECT saya? Mulai hari ini, Anda benar-benar bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia lagi kecuali aku membuat semua dari kalian F*CKERS terbunuh. Tubuh Lin Fan bergetar, memancarkan aura yang kuat saat aura pedang yang tak tertandingi melesat keluar dari tubuhnya. Dia kemudian menunjuk dengan jarinya dengan santai, mengirimkan ribuan pedang Wheels mengiris surga, mengunci seluruh wilayah pegunungan Sungai Surgawi. Meskipun aura pedang itu tidak akan bisa menghentikan dewa penguasa, selama ada orang yang melewatinya, dia akan bisa merasakannya. Doppelganger Roh Esensi. Seketika, seluruh langit dipenuhi dengan pasukan Lin Fan yang padat. Semua itu adalah esens spirit Doppelganger miliknya. Pergi buru mereka, Lin Fan berteriak saat Doppelganger Roh Esensinya segera bekerja, menyebar ke segala arah. Berdiri di sana, Lin Fan menunggu dengan sabar. Dewa penguasa ini kemungkinan besar tidak mudah untuk dihadapi, dia sendiri juga harus berhati-hati. Namun, mungkin sulit baginya untuk menyelamatkan semua kota tersebut. Sial, tiba-tiba, salah satu Doppelganger Roh Esensinya mengirimkan sinyal dari arah tenggara. Pada saat yang sama, esens spirit Doppelganger itu menghilang secara tiba-tiba. Jelas, hal itu pasti dilakukan oleh pihak lain. Lin Fan tidak berpikir dua kali saat dia berlari ke arah tenggara. Selama dia menemukan pihak lain, dia pasti akan membunuh mereka secara nyata. Dia melompati kota satu demi satu di langit. Dan memang benar, seperti yang dipikirkan Lin Fan, tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Semua manusia itu hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, kekuatan hidup mereka telah hilang sepenuhnya sekarang, jelas, mereka pasti telah bertemu dengan pihak lain. Menemukan mereka, pada saat itu, Lin Fan melihat benda hitam pekat yang berdenyut dengan cepat. Setiap tempat yang dilewatinya, seluruh area menjadi tandus, tanpa ada sedikit pun kehidupan yang tersisa. Bab 1123, Aku melebih-lebihkanmu. Sekilas pandang dan Lin Fan tahu bahwa benda hitam pekat ini merangkak menjauh dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya beberapa mil seolah-olah telah berteleportasi. Bencana kiamat. Lin Fan meraung saat aura bencana kiamat meledak di belakangnya seperti air terjun, menyelimuti seluruh langit dan bumi. Dia kemudian melemparkan satu pukulan yang menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Kalian semua bisa pergi ke neraka. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan orang-orang ini akan seburuk ini, sehingga mereka bisa membunuh puluhan ribu murid tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Saat aura kiamat meledak, sebuah kekuatan dahsyat turun dari langit, menghantam benda hitam pekat itu. Tiba-tiba, suara melengking dan tajam bergema di seluruh kehampaan saat benda hitam itu tiba-tiba berhenti. Di bawah pengawasan Lin Fan yang kebingungan, dia menyaksikan bagaimana benda hitam pekat itu tiba-tiba mulai menyatu dan menyusut sebelum menghilang sepenuhnya dari dunia. Ini adalah pemandangan yang membuatnya merasa sangat bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mau tidak mau mulai berhati-hati. Agar masa hitam raksasa itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, itu adalah sesuatu yang tampaknya sangat mustahil dalam pikirannya. Piak, tiba-tiba, Lin Fan menemukan titik hitam menodai tubuhnya. Ini, dia tidak akan pernah melupakan apa itu, dia telah melihat titik-titik hitam di tubuh murid-murid itu dan Tuan Tua Yuling. Tiba-tiba, jumlah titik hitam mulai bertambah hingga menyelimuti Lin Fan seluruhnya. Ketika dia melihat lebih dekat pada titik-titik hitam itu, dia mulai menyadari bahwa itu sebenarnya adalah serangga hitam yang tampak sangat mengganggu. Ding, poin pengalaman plus 1. Pemberitahuan dari sistem berbunyi, ini adalah peningkatan poin pengalaman kondisi tubuh fisiknya. Serangga hitam yang berlarian itu mencoba menyerangnya saat ini. Mencari kematian. Tiba-tiba, seluruh tubuh Lin Fan ditutupi dengan nyala api yang menyala-nyala yang langsung membakar serangga hitam itu sampai mati. Di bawah kobaran api yang ganas, semua serangga hitam itu mengeluarkan pekikan yang sangat menyedihkan, suara-suara itu tajam, namun agak cekung dan hampa pada saat yang bersamaan. Satu demi satu, banyak dari mereka terkelupas dan jatuh sebelum terbakar menjadi abu sepenuhnya dan berhamburan ke muka dunia. Keluar, siapa kamu sebenarnya? Lin Fan memusatkan pandangannya pada kehampaan dan berteriak dengan keras. Saat ini, dia akhirnya mengerti alasan mengapa semua murid itu mati tanpa bisa melakukan perlawanan sama sekali. Hanya setelah serangga itu mendarat di tubuhnya, Lin Fan menyadari keberadaan mereka. Bahkan jika itu yang terjadi padanya, tentu saja tidak mungkin murid-murid itu bisa menghindarinya sama sekali. Keadaan tubuh fisiknya sangat luar biasa, sehingga ia mampu bertahan melawan serangan serangga hitam itu. Tapi, jika itu adalah murid-murid itu, mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa kecuali digigit. Tidak kusangka akan ada makhluk pribumi yang benar-benar dapat menahan serangan anak-anakku tercinta. Pada saat itu, seluruh kehampaan bergetar saat satu sosok muncul dalam pandangan Lin Fan. Mempersempit pandangannya, Lin Fan tahu bahwa meskipun memiliki bentuk humanoid, sosok itu bukanlah manusia. Ada 6 antena serangga yang menjulur dari punggungnya, dengan seluruh badannya dilapisi armor. Namun, warna armor itu terus berubah, dan tampak seperti berdenyut. Hanya ketika dia memeriksanya dengan cermat barulah Lin Fan menyadari bahwa itu adalah baju besi yang seluruhnya terbuat dari serangga-serangga itu. Siapa kamu sebenarnya? Lin Fan bertanya. Haha, makhluk pribumi. Ingatlah ini sekarang, dewa tuanmu adalah dewa tuan ras serangga. Dewa Master ras serangga melayang dengan lembut di kehampaan dan berbicara dengan suara yang menggelegar.
Pada saat yang sama, ada aura yang sangat mengerikan yang melebihi apapun. Dewa penguasa ras serangga, bukan? Lin Fan bertanya dengan lembut sebelum mengamati yang lain. Kekuatan Dewa Master ras serangga ini tidak sekuat Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Namun, serangannya juga harus sangat licik. Lin Fan merasa dia harus berhati-hati terhadap orang ini. Namun, apakah Dewa Master ras serangga ini adalah seseorang yang memiliki metode licik atau tidak? Hasil dari pertemuan ini sudah ditentukan, dia harus mati bagaimanapun caranya. Kalian semua makhluk pribumi terlalu lemah. Sebelumnya, semua makhluk pribumi itu dimakan habis-habisan oleh anak-anak saya. Salah satunya muncul di benakku dengan lebih jelas sekarang. Ah, makhluk kuat dari Raja Abadi itu. Terlalu lemah. Bahkan pada saat kematiannya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Itu sungguh menyedihkan. Dewa ras serangga tertawa. Tapi setiap kali dia tertawa, mulut serangga yang mengancam itu akan membuat seseorang merasa jijik dengan pembukaannya. Pergi ke neraka. Bam! Lin Fan menginjak ke bawah, dengan marah membanting Dewa Master ras serangga. Saat dia menggunakan seni abadi untuk menekan, semburan cahaya terang bersinar, menghasilkan kekuatan tak tertandingi yang menyerang dengan niat tak terbatas pada saat ini. Makhluk pribumi, hentikan usahamu yang sia-sia. Kamu tidak akan pernah bisa menang melawanku dalam pertempuran. Dewa Master ras serangga mendengus dengan dingin sambil membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan laut serangga besar yang menyembur keluar. Kemanapun laut serangga itu lewat, bahkan kekosongan pun terkorosi. Di sisi lain, Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya, mengirimkan kilatan kapak yang membakar tempat itu. Membelah seluruh surga dengan satu tebasan kapaknya, dia membantingnya ke laut serangga. Setelah dibelah oleh Lin Fan, ki darah laut serangga tidak menghilang dalam kehampaan. Sebaliknya, ia terus mendesis sebelum mengalir keluar seperti air dan membungkus Lin Fan dari segala arah. Serangga laut. Dewa Master ras serangga melolong dengan suara melengking saat keenam antena serangga itu menggeliat dengan marah. Ki darah serangga yang tumpah sebelumnya membungkus Lin Fan seluruhnya. Kekuatan korosi di dalamnya sangat mengerikan. Lin Fan tertawa dingin saat dia berlari keluar, menembus seluruh laut serangga dan bergegas menuju Dewa Master ras serangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa ras serangga merasa khawatir dan jelas-jelas merasa tidak percaya. Bagaimana bisa pihak lain mengabaikan ki darah ras serangganya sepenuhnya? Pergi ke neraka. Seluruh kehampaan meledak saat sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Lin Fan. Membanting ke arah surga dengan satu telapak tangan, dia mengunci Dewa Master ras serangga sepenuhnya, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Armor serangga. Sejumlah besar serangga mulai melayang keluar dari baju besi yang dia kenakan sebelum berkumpul menjadi bentuk perisai, menghalangi jalan keluar Lin Fan. Dewa ras serangga, aku melebih-lebihkanmu. Apakah hanya ini yang kamu punya? Lin Fan mendengus dingin saat sumber kekuatan di dalam tubuhnya menyembur keluar, mendidih dengan suara menggelegak sementara kekuatannya meningkat dengan cepat. Aura yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya keluar dari Lin Fan dan menghantam insek armor itu. Ledakan. Kekuatan tak terbatas meledak, menyebabkan serangkaian gelombang kejut bergejolak dengan insek armor sebagai pusatnya. Wajah Dewa ras serangga berubah drastis, jelas terlihat tidak percaya. Dia baru saja merasakan kekuatan yang mustahil untuk dipertahankan agar tidak menyerangnya. Berderak, armor serangga mulai pecah seperti jaring laba-laba. Retakan, retakan, jumlah retakan semakin bertambah seolah-olah bisa pecah kapan saja. Dewa Guru ras serangga, pergi ke neraka. Lin Fan meraung saat kekuatannya menyembur keluar dari dalam, menghancurkan armor serangga sepenuhnya. Seberkas cahaya menembusnya dan menyerang tubuh telanjang Dewa Master ras serangga. Semua serangga yang menyelimuti tubuh Dewa Master ras serangga menjerit nyaring saat sebuah lubang terkoyak di dalamnya. Tidak disangka bahkan inti dewa dari Dewa Master ras serangga dapat dilihat melaluinya. Bam! Dewa Master ras serangga terbang mundur sambil mengeluarkan seteguk darah segar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap tepat ke arah Lin Fan dengan tatapan penuh keraguan. Makhluk pribumi, kamu. Dewa ras serangga tidak dapat membayangkan semua yang telah terjadi saat ini. Dia tidak berani percaya bahwa makhluk pribumi ini benar-benar dapat menembus armor serangganya dan melukainya. Dalam benaknya, ini adalah sesuatu yang tampaknya mustahil. Tapi, ketika kenyataan terungkap di hadapannya seperti ini, dia tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Pada saat itu, Dewa Master ras serangga bahkan berpikir untuk melarikan diri. Dia terlalu ceroboh. Merupakan kesalahan jika meremehkan kekuatan makhluk pribumi ini. Bab 1124, Bunuh. Berpikir untuk berlari, Lin Fan berdiri kokoh di sana. Dia telah melihat melalui pemikiran di benak Dewa ras serangga. Menjilati darah segar dari sisi bibirnya sebelum menatap Lin Fan dengan ekspresi jahat, kata Dewa Guru. Makhluk pribumi, jangan berpikir bahwa kamu mampu membunuhku. Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Apakah begitu? Kalau begitu, kita hanya perlu menunggu dan melihat apakah aku mampu melakukannya, bukan? Lin Fan terkekeh dingin. Hari ini, dia akan membunuh salah satu Dewa Guru lainnya. Dengan itu, 72 dewa utama akan turun menjadi 69. Dewa ras serangga memandang makhluk pribumi ini dengan waspada sebelum mengaum dengan marah. Punggungnya menggeliat seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar darinya. PSC hahaha. Saat itu juga terjadi metamorfosis.
Sepasang sayap serangga keluar dari tubuh Dewa Ras Serangga dan menjulur keluar, membawa serta cairan lengket dan lengket yang menutupi seluruh tubuh, tampak sangat aneh. Ada pola misterius yang terukir di sayap serangga itu, memancarkan cahaya redupnya sendiri. Teknik penyegelan sumber. Lin Fan tidak ragu-ragu sama sekali saat dia menopang surga dengan kedua telapak tangannya, menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas saat dia meletakkan teknik penyegelan sumber di seluruh dunia. Dia bisa merasakan bahwa Dewa Ras Serangga bersiap untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Makhluk pribumi, saya akan kembali. Dewa Master Ras Serangga meraung sambil mengepakkan kedua sayapnya dengan cepat, lalu menghilang dari tempatnya berada dalam sekejap. Itu adalah kecepatan yang melampaui segalanya, hingga seseorang bahkan tidak bisa mengikutinya dengan mata telanjang. Bam! ARGH! Itu menyakitkan. Tiba-tiba, Dewa Master Ras Serangga menemukan kepalanya berdarah di suatu tempat yang jauh. Salah satu sayap serangganya bengkok dan patah sambil mengeluarkan darah terus-menerus saat matanya bersinar dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah kamu lakukan terhadap langit dan bumi? Kenapa aku tidak bisa meninggalkan tempat ini? Dewa Master Ras Serangga berteriak. Melihat keadaan Dewa Ras Serangga, Lin Fan menyeringai. Sejak teknik penyegelan sumber miliknya telah berevolusi menjadi seni abadi, kekuatannya jauh dari biasa. Meskipun ia tidak memiliki kemampuan menyerang, ia unggul dalam menyegel seluruh langit dan bumi. Karena Dewa Master Ras Serangga bukanlah seseorang dari daratan tak berujung, tentu saja dia tidak tahu tentang keterampilan mistik ini. Sekarang dia mencoba melarikan diri, fakta bahwa dia bertabrakan dengan dampak yang sangat besar karena sprintnya berada dalam ekspektasi Lin Fan. Namun di saat yang sama, Lin Fan bersyukur bahwa dia adalah orang yang cerdas dan telah mempersiapkan diri dengan baik sejak dini. Kalau tidak, mengingat kecepatan Dewa Master Ras Serangga itu, dia mungkin benar-benar tidak akan mampu menahannya jika Dewa Master Ras Serangga itu benar-benar ingin melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang begitu saja. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Lin Fan adalah bayangannya. Tapi tentu saja, fakta bahwa Dewa Ras Serangga berada dalam kondisi saat ini membuatnya tetap tertawa. Mengambil langkah ke depan, Lin Fan muncul tepat di depan wajah Dewa Master Ras Serangga dan mengejek, hukuman matimu telah tiba. Khawatir, Dewa Ras Serangga menggunakan antenanya untuk menembus Lin Fan. Kotor, wajah Dewa Ras Serangga menunjukkan seringai, dia merasakan bahwa antenanya telah berhasil menembus tubuh pihak lain. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi ketakutan. Tak disangka bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini malah akan meraih antenanya dengan satu tangan. Adapun tangannya yang lain, terangkat tinggi sebelum jatuh ke kepalanya. Dewa Master Ras Serangga, mengingat situasi saat ini, aku ragu kamu bisa melarikan diri lebih lama lagi. Serangan telapak tangan Lin Fan ini membawa kekuatan yang luar biasa besarnya. Itu adalah sesuatu yang memiliki seni abadi dan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada aura destruktif yang tercampur di dalamnya. TIDAO. Dewa Master Ras Serangga melolong dengan ketakutan yang tak ada habisnya menyebar di matanya saat dia bertarung dan berjuang mati-matian. Tapi dalam sekejap mata, bam, meledak, kepala Dewa Master Ras Serangga terbelah lebar. Dari area luka itu, serangga menggeliat dan menggeliat keluar satu demi satu sementara seluruh tempat dipenuhi dengan suaranya, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Akulah Dewa Penguasa Ras Serangga. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan satu serangan, kurasa aku harus menyerang beberapa kali lagi. Lin Fan segera membentak perasa Dewa Master Ras Serangga yang ada di dalam tubuhnya saat kekuatan hidupnya keluar dan menyembuhkan lukanya dalam sekejap mata. Tubuhnya bersinar ketika dia muncul di belakang Dewa Master Ras Serangga. Dia kemudian meraih kedua sayap serangganya dan menendang kakinya ke punggung sebagai penyangga sebelum meremasnya dengan kuat. Sobekan, darah menyembur ke langit saat sepasang sayap serangga terkoyak begitu saja, diikuti dengan tangisan tragis yang melolong. Jika Godcore-mu hilang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mendorong telapak tangannya tepat ke dada Dewa Ras Serangga, Lin Fan meraih inti dewa di dalam tubuhnya dan merobeknya. Melihat Godcore abu-abu di tangannya, Lin Fan menyeringai. Bagaimana kalau sekarang? Saat inti dewa meninggalkan tubuh Dewa Master Ras Serangga, auranya mulai berkurang dengan cepat. Kembalikan aku inti Tuhanku. Lin Fan memandang Dewa Master Ras Serangga di hadapannya saat bibirnya menyeringai. Apakah menurut Anda itu mungkin? Anda telah membunuh saudara-saudara junior saya yang tak terhitung jumlahnya, namun Anda memohon untuk hidup Anda sekarang. Itu pasti mimpi buruk. Aku sedang berpikir untuk menyiksamu secara perlahan dan tanpa henti, tapi untuk mencegah masalah yang tidak perlu, kurasa aku akan membiarkanmu langsung membunuhmu. Berderak, jari-jari Lin Fan mencengkeram lebih erat dengan kekuatan yang lebih besar saat inti dewa di tangannya mulai semakin retak. TIDAO. Suara melengking dari Dewa Master Ras Serangga menjerit seolah-olah dia baru saja merasakan hal paling mengerikan yang pernah diketahui di seluruh dunia. Bam, inti dewa meledak, berubah menjadi setitik debu bintang. Tubuh Dewa Master Ras Serangga mulai mengejang sebelum hancur berkeping-keping satu demi satu. Berderak, dalam sekejap mata, dia berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tersebar di seluruh langit dan bumi. Ding, selamat, kamu telah membunuh Dewa Master Ras Serangga.
Ding, poin pengalaman plus. Akhirnya, dia dibunuh. Lin Fan menghirup udara dalam-dalam. Dewa ras serangga tidak membuatnya merasakan tekanan sama sekali. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa alasan mengapa dia dibunuh secepat ini adalah karena dia terlalu ceroboh. Alasan utamanya adalah keadaan tubuh fisik Lin Fan terlalu kuat, sehingga beberapa metode dewa ras serangga tidak dapat digunakan sama sekali. Dan dengan sepasang sayap serangga dari Dewa Master ras serangga yang sangat cepat, jika bukan karena teknik penyegelan sumber Lin Fan yang ditetapkan, mustahil baginya untuk menghentikan Dewa Master ras serangga untuk melarikan diri. Dan, poin terakhir dan paling krusial adalah bahwa Dewa Master ras serangga itu sendiri juga bodoh. Dia adalah orang yang menabrak Soul Ceiling Barrier dan seluruh kepalanya hancur sendirian. Apa hubungannya dengan Lin Fan? Memeriksa poin pengalamannya, Lin Fan menemukan bahwa poin tersebut memang telah berkembang cukup pesat. Namun, sayang sekali masih ada jarak yang cukup jauh dari kondisi penguasa surgawi. Tiba-tiba, kehampaan mulai bergetar saat geng Yang Tian muncul. Apa yang sedang terjadi di sini? Setelah menerima berita Lin Fan, geng Yang Tian tercengang. Penerobosan pegunungan sungai surgawi, jatuhnya kakak muda Yuling. Pembantaian murid yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pukulan yang terlalu besar bagi geng Yang Tian. Karena itu, dia segera bergegas setelah menerima berita tersebut sehingga dia bisa mengetahui sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Lin Fan memandang geng Yang Tian. Tuan tua, Dewa Ras Serangga membawa pasukannya yang besar dan turun ke sini, menerobos seluruh pegunungan sungai surgawi. Dewa penguasa Ras Serangga, geng Yang Tian bingung sebelum berbalik untuk melihat Lin Fan. Terus Anda. Aku baru saja membunuh Dewa Master Ras Serangga. Ini akan dianggap sebagai balas dendamku pada mereka. Jawab Lin Fan. Pada saat yang sama, pikirannya kini beralih untuk merenungkan masalah lain sepenuhnya. Bertahan selamanya bukanlah pilihan terbaik bagi mereka. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya adalah dengan mengambil inisiatif menyerang pihak lain. Hai, geng Yang Tian sedang serius saat ini, merasa sedih di hatinya. Kakak muda Yuling, murid yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya mati begitu saja, ini benar-benar merupakan pukulan besar bagi hatinya. Tuan tua, saya merasa kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk serangan gabungan. Jika kami terus bertahan seperti ini dan membiarkan mereka mengambil momentum, itu akan sangat merugikan kami. Lin Fan mengajukan sarannya. Geng Yang Tian mengibaskannya dengan tangannya. Kami akan pergi ke sisi pegunungan sungai surgawi dan membawa semua mayat mereka pulang dulu. Lin Fan mengangguk setuju. Mengenai masalah ini, kemungkinan besar mereka akan kembali dan mendiskusikannya secara menyeluruh. Bab 1125, Dewa Penguasa Embun Beku menyerang. Pegunungan sungai surgawi. Ketika Tuan Tua tiba di sana dan melihat segala sesuatu di hadapannya, hatinya terasa sakit. Ini semua adalah murid dari Sekte Langit dan Bumi. Dan tak disangka bahkan adik laki-lakinya sendiri pun akan jatuh ke tangan musuh. Bagi Tuan Tua yang tidak pernah merasa sedih tentang apapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan setetes air mata pun saat ini. Lin Fan melangkah maju. Tuan Tua, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengumpulkan kekuatan terkuat kita dan melawan Dewa Penguasa Daratan Bayangan Bulan. Kami akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Geng Yang Tian menganggukkan kepalanya dan menyapu jubahnya. Senjata abadi melayang dengan lembut di kehampaan, dan dia menyimpan semua mayat muridnya di dalamnya. Berbalik untuk melihat Lin Fan, dia melanjutkan, baiklah. Kami akan kembali dulu. Kekuatan daratan tak berujung tidak lebih lemah dari daratan bayangan bulan secara keseluruhan. Masalahnya terletak pada makhluk tingkat atas dari negara Raja Abadi, dalam hal ini, daratan tak berujung sedikit lebih lemah daripada daratan bayangan bulan. Hal ini khususnya terjadi sekarang karena Sang Buddha masa depan tanpa batas telah memilih untuk bekerja sama dengan para Dewa Guru. Tidak hanya itu, beberapa Raja Abadi kuno lainnya telah memilih untuk hanya duduk diam dan mengabaikan peristiwa sekuler sambil mengerahkan seluruh energi mereka untuk negara Dewa Surgawi. Jika Raja Abadi kuno dari daratan tak berujung bisa berdiri bersama mereka, dalam hal tingkat kekuasaan tertinggi, daratan tak berujung akan mampu menang melawan daratan bayangan bulan. Tapi tentu saja, bahkan saat ini, Lin Fan tidak merasa daratan tak berujung lebih lemah dari daratan bayangan bulan. Saat ini, hanya ada 69 dari 72 Dewa Guru yang tersisa. Selama dia mengerjakannya perlahan-lahan dan mulai dengan membunuh yang terlemah terlebih dahulu sebelum naik lapis demi lapis, dia pasti bisa membunuh semua Dewa Master itu. Adapun orang itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas, membunuh orang itu akan menjadi tugas yang lebih sulit. Namun, Lin Fan meninggalkan semua sabun itu untuknya. Sekte Langit dan Bumi, setelah mendengar berita tentang jatuhnya semua orang di pegunungan Sungai Surgawi, Han Juntian benar-benar terkejut. Itu berarti ribuan murid mereka. Dan hilangnya Tuan Tua Yuling merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Sekte Langit dan Bumi. Lin Fan, apa pendapatmu tentang ini? Geng Yang Tian bertanya. Lin Fan terdiam sejenak. Kumpulkan setiap Raja Abadi yang kita miliki dan bertarung dengan daratan bayangan bulan untuk berduel sampai mati. Ini adalah rencana Lin Fan, rencana yang paling dia yakini. Jika mereka terlibat dalam pertarungan kelompok, Lin Fan akan memiliki keyakinan terbesar untuk membunuh para Dewa Guru itu. Pada saat itu,
Poin pengalamannya akan meroket, dan kekuatannya sendiri akan meningkat, memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengendalikan gelombang pertempuran. Tapi tentu saja, itu hanya pemikiran yang dia miliki. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi pada saat itu? Ketika Geng Yang Tian mendengar itu, dia terlihat sedikit gelisah. Saya khawatir hal ini mungkin tidak terlalu mudah untuk dicapai. Lin Fan terkejut. Mengapa? Siapa yang akan berada di garis depan? Geng Yang Tian membalas pertanyaan itu. Mengapa kita membutuhkan seseorang untuk berada di garis depan? Mengingat situasi saat ini, jika kita terus melanjutkan dan membiarkan diri kita terpencar seperti pasir, hasil akhirnya sudah jelas. Secara alami, setiap tempat akan mulai ditembus. Semua dewa penguasa daratan bayangan bulan sangat bersatu. Dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas yang menambah kekacauan saat ini, sangat sulit untuk mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pada saat kekuatan daratan tak berujung berkurang sampai batas tertentu, itu akan sia-sia bahkan jika kita berkelompok. Dan memang, tidak ada yang salah dengan cara Lin Fan mendeskripsikan sesuatu. Alasan mengapa daratan bayangan bulan tidak melancarkan serangan frontal penuh adalah karena mereka tahu bahwa kekuatan daratan tak berujung mungkin tidak lebih lemah dari kekuatan mereka. Bahkan setelah melepaskan sekte Buddha baik dan jahat dari Sang Buddha masa depan tanpa batas, jumlah makhluk negara Raja Abadi di 8 sekte lainnya yang tersisa tidak kalah dengan dewa utama dari daratan bayangan bulan. Pada saat yang sama, ada cukup banyak dewa master dari daratan bayangan bulan yang tidak memiliki banyak kekuatan. Jika mereka jatuh ke tangan Lin Fan, nasib mereka pasti akan dipotong sampai mati. Meskipun Geng Yang Tian jelas menyetujui sudut pandang Lin Fan, segalanya tidak pernah sesederhana itu. Pemikiranmu sungguh luar biasa. Namun, Anda harus tahu bahwa kekuatan tersebut dibagi menjadi 9 sekte, 6 tempat tinggal, 3 lubang, dan 72 geng. Bagaimana mungkin mereka bisa bersatu semudah itu? Anda harus tahu bahwa setiap Raja Abadi mewakili kepentingan yang sangat penting bagi sekte masing-masing. Lin Fan menghela nafas. Ini benar-benar menyebalkan. Semua orang itu benar-benar orang yang tidak akan meneteskan air mata sedikit pun sampai mereka melihat peti mati itu. Kecuali mereka berada pada saat yang paling kritis, mereka tidak akan mengetahui ketakutan yang sebenarnya. Meninggalkan kedalaman sekte, Lin Fan kembali ke puncak gunungnya. Dia kemudian mulai merenungkan masalah yang akan dia hadapi. Saat ini, kekuatannya tidak lagi dianggap lemah. Namun, dia masih belum memiliki banyak peluang untuk menang ketika berhadapan dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Jika dia bisa mencapai kondisi yang sama dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh Sang Buddha masa depan. Meskipun berbagai sekte di luar sana sudah maju untuk melawan daratan bayangan bulan, setiap sekte masih mempertahankan kekuatan. Tidak mungkin tuan tua dari sekte itu sebodoh itu. Beberapa sekte yang berada di wilayah yang lebih dalam di daratan tak berujung bahkan hanya berdiam diri. Lagi pula, pada saat daratan bayangan bulan datang menyerang, sekte-sekte di garis depan tidak punya pilihan lain selain bertahan meskipun mereka tidak menginginkannya. Adapun sekte-sekte itu, Lin Fan benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada mereka. Mereka benar-benar kacau. Dan pada saat itu di Oceanic Region Hollows. Tempat ini dulunya merupakan tempat rahasia. Namun, setelah melalui invasi daratan bayangan bulan, seluruh tempat rahasia ini telah lama diinjak-injak. Salah satu dari 9 sekte, Kaisar Dao Sekte menyuruh murid-muridnya datang dan melindungi Hollow wilayah kelautan untuk mencegah invasi daratan bayangan bulan. Beberapa master tua senior Kaisar Dao Sekte merasakan sakit kepala yang sangat hebat atas situasi saat ini. Lokasi sekte mereka tidak terlalu bagus, dan agak dekat dengan tempat asal invasi daratan bayangan bulan. Selama daratan bayangan bulan menyerbunya, mereka pasti akan bertabrakan dan bertemu dengan Kaisar Dao Sekte. Dan, para master tua itu tidak bisa begitu saja mencabut seluruh sekte dan memindahkannya. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan. Selama periode waktu yang lalu, ada banyak sekali kematian di antara murid-murid mereka. Tapi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Pada saat ini di Hollow wilayah kelautan, para murid Kaisar Dao Sekte sedang beristirahat sementara beberapa dari mereka sedang berpatroli. Aku ingin tahu kapan orang luar dari Moon Shadow Mainland akan datang menyerang kita. Salah satu murid mengaku cemas. Saya tidak berpikir mereka akan datang dalam waktu dekat. Sebelumnya, tuan tua kita muncul secara pribadi dan mengusir makhluk hidup dari daratan bayangan bulan. Tentu saja, mereka harus tahu tentang kehebatan tuan tua kita. Bagaimana mereka berani datang dan terus menyerang lagi. Itu juga masuk akal. Ketika para murid berbicara satu sama lain, mereka masih merasa gelisah. Alasan utamanya adalah metode makhluk hidup dari daratan bayangan bulan itu terlalu licik. Tiba-tiba, salah satu murid bersin. Dingin sekali. Mengapa cuaca tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin? Coba lihat. Ada sosok yang datang dari kejauhan. Salah satu murid memusatkan pandangannya. Sepertinya itu bukan invasi dari daratan bayangan bulan. Tampaknya menjadi wanita yang sendirian. Wanita, masa menjadi bingung, tampaknya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin ada wanita yang mau pergi ke tempat seperti itu? Aku akan pergi dan memeriksanya, seorang murid berjubah hijau berkata sebelum menghampiri wanita itu. Nyonya, siapa kamu? Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Anda sebaiknya segera pergi. Murid berjubah hijau itu berkomentar.
Namun semakin dekat dia dengan wanita itu, semakin dia merasakan suhunya turun. Pada saat itu, wanita itu tidak berkata apa-apa, dia hanya berjalan tanpa suara dan tanpa suara. Setiap langkah yang dia ambil, dia akan meninggalkan jejak beku sebagai jejak di bawah kakinya. Murid berjubah hijau itu sangat bingung, mengapa wanita ini tidak berbicara sama sekali. Dia kemudian pergi untuk menyentuhnya, ingin menghentikan langkahnya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin yang membekukan melanda tubuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia membeku, berubah menjadi patung es. Semua murid Kaisar Dao Sekte hanya tertawa riang, apa yang dilakukan adik junior. Kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Aku tidak tahu. Saat dia melihat bahwa itu adalah seorang wanita, dia tidak bisa menahannya tetapi menjadi orang pertama yang bergegas. Hahaha, masa pun tertawa terbahak-bahak. Namun tiba-tiba, salah satu murid yang lebih tajam menyadari ada yang tidak beres. Tanah dibekukan oleh satu lapisan es, tidak hanya itu, embun beku pun meluas. Hati-hati, seorang murid berseru. Namun dalam sekejap, dia juga membeku. Ketika murid-murid lain melihat ini, mereka menjadi panik. Cepat dan terbang ke dalam kehampaan. Ada yang salah dengan tanahnya. Aduh, satu demi satu, murid-murid itu terbang ke dalam kehampaan. Namun tiba-tiba, mereka menyadari bahwa kehampaan itu juga sangat dingin, dan dalam sekejap, mereka semua berubah menjadi patung es yang jatuh ke tanah dari ketinggian. Menghancurkan. Dan begitu saja, semuanya hancur berkeping-keping. Saat wanita itu bergerak maju selangkah demi selangkah, langit dan bumi di sekitarnya perlahan berubah menjadi dunia beku. Di langit dan bumi, lapisan es melayang dengan lembut. Dewa penguasa embun beku telah tiba. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, dia tersenyum. Patung es masih menjadi yang terbaik pada akhirnya. Pada saat itu, beberapa master tua senior Kaisar Dao Sekte yang ditempatkan di sini menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar, jadi mereka melayang ke dalam kehampaan. Mempersempit pandangan mereka melihat ke kejauhan. Siapa kamu sebenarnya? Frost Master God mengangkat kepalanya sebelum memberikan senyuman lembut. Saat dia mengangkat jarinya, embun beku mengamuk. Ekspresi tuan tua senior merasa ngeri, membayangkan kedua lengannya langsung tertutup lapisan es. Tidak hanya itu, kekuatan di dalam tubuhnya sepenuhnya membeku, dan tidak dapat disalurkan. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi patung es tanpa memiliki satupun kesempatan untuk melawan sama sekali. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.